Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kehadiran dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk mengawali dengan doa bersama. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat-Nya yang memungkinkan kita berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan, saya Marsasi Widyastuti yang akan menjadi moderator pada sesi kita siang hari ini, akan membahas tentang meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 9 pada materi senam lantai guling belakang dengan penggunaan matras bidang miring di SMP Negeri 14 Surakarta. Sesuai dengan agenda, kita akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Oke, pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Alistiani Damayanti MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Surakarta sekaligus mentor dalam seminar siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam seminar siang hari ini. Acara selanjutnya pemaparan seminar hasil laporan oleh Bapak Tri Fajar Saputro SPD tentang meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 9 pada materi senam lantai guling belakang dengan penggunaan matras bidang miring di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Kami persilahkan Bapak Fajar. Baik, terima kasih Ibu Marsasi selaku moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian. Di sini saya akan mulai menyampaikan hasil laporan saya pada seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik, di sini saya akan langsung menyampaikan materi saya yang ada di PowerPoint di depan ini. Baik. Sebelumnya, ini kurikulum vitae saya. Nama saya Tri Fajar Saputro, Sarjana Pendidikan. Jabatan saya di sini sebagai ahli pertama guru penjasorkes. Saya lahir di Boyolali tanggal 29 Oktober tahun 1989. Unit kerja saya di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Ini riwayat pendidikan saya sekolah di SD Negeri Boyolali 3. Kemudian saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Boyolali. Dan SMK saya sekolah di SMK Negeri 2 Surakarta. Dan terakhir saya S1 di Universitas 11 Maret di jurusan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Baik, untuk latar belakang yang saya ambil pada orientasi ini adalah orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku PPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Next. Untuk judul laporan, ya, saya mengambil judul laporan meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 9 pada materi senam lantai, yaitu guling belakang, dengan penggunaan matras bidang miring di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Next. Baik, di sini ada visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, yaitu visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Seperti seminar saya ini, pada laporan saya ini, di sini ada visi pemerintah Kota Surakarta yang kreatif. Kreatif di sini saya ambil sesuai dengan apa yang saya lakukan, yaitu saya mengambil materi roll belakang dengan menggunakan bidang miring, matras bidang miring, yaitu saya ambil kreativitasnya karena di pembelajaran yang biasa itu biasanya guru-guru hanya memakai matras pada bidang datar, sehingga di situ ada terjadi kesulitan anak-anak saat melakukan guling belakang. Next.
Di sini ada visi dan misi SMP Negeri 14 Kota Surakarta, yaitu visinya terwujudnya sekolah yang berwawasan IMTAK dan IPTEK serta berbudaya lingkungan. Serta misinya yaitu salah satunya melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, dari visi terwujudnya sekolah yang IPTEK, yaitu salah satunya kita harus mempunyai gagasan atau pemikiran yang lebih luas terhadap pembelajaran kita, sehingga apabila kita memakai pembelajaran yang lebih modern, terus kemudian lebih menggunakan metode-metode ataupun pembelajaran yang modifikasinya itu semakin banyak, diharapkan anak-anak itu tidak mudah untuk merasa bosan dan mereka semakin tertarik dan antusias saat melakukan pembelajaran baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, sehingga pembelajaran akan bisa menjadi lebih efektif dan efisien sehingga anak-anak itu lebih mudah menangkap materinya dan waktu pembelajaran selama 2 ataupun 3 jam pembelajaran itu bisa maksimal. Next. Identifikasi isunya, yang pertama pembelajaran menggunakan metode ceramah. Yang kedua, kurangnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran guling belakang di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Dan yang ketiga, kurangnya pemaksimalan media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Isu yang diangkat yaitu hasil belajar peserta didik pada materi guling belakang di SMP Negeri 14 Surakarta itu kurang memuaskan, karena anak-anak itu seringnya mengeluh pada materi guling belakang itu adalah anak-anak susah untuk melakukan guling ke belakang, karena memang antara guling depan dan guling belakang itu lebih susah guling belakang. Terus gagasan yang diangkat, penggunaan matras bidang miring untuk meningkatkan hasil belajar guling belakang pada peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Nah, diharapkan memakai bidang miring, matras bidang miring ini, anak-anak akan lebih mudah melakukan guling ke belakang dengan teknik dasar yang benar juga. Karena apabila anak-anak hanya menggunakan matras dengan bidang datar, matras datar, itu anak-anak walaupun dengan teknik yang benar, biasanya anak-anak itu takut apabila mereka untuk melakukan guling ke belakang. Next. Rencana hasil kerja P3K, yang pertama melakukan kegiatan observasi guling belakang di aula. Nah, observasi saya itu anak-anak pada saat pembelajaran olahraga di materi guling belakang ini, anak-anak saya bawa ke aula, saya suruh mencoba dengan menggunakan matras pada bidang datar saja. Nah, hasil outputnya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan materi guling belakang. Hal itu terkait proses pembelajaran, metode atau media pembelajaran yang digunakan masih rendah berpikir kritisnya terhadap suatu hal. Nah, pada saat itu anak-anak itu mengalami kesusahan. Ada anak yang bilang, Pak, ternyata pada saat melakukan guling belakang itu lebih susah daripada guling depan. Karena pada saat kita mau melakukan guling ke belakang, itu anak-anak ada yang takut, seperti takut kalau lehernya nanti terkilir, ataupun nanti tidak bisa mengguling, sehingga takut nanti kalau pas waktu melakukan guling belakang itu di ejek oleh teman-temannya. Next. Untuk kegiatan kedua yaitu membuat perangkat pembelajaran tentang guling belakang dengan modifikasi matras bidang miring dengan tujuan guling akan mempermudah siswa dalam melakukan guling belakang. Hasil outputnya perangkat ini terdiri atas modul ajar, instrumen penilaian, media pembelajaran, matras atau alat bantu bidang miring yang seperti nampak di PPT ini. Kenapa ini saya buat gerak? Agar lebih fokus bahwa seperti ini nanti salah satu matras dengan bidang miring. Sebenarnya tidak hanya ini saja, tapi nanti bisa kita modifikasi dengan beberapa alat yang intinya membuat matras tersebut menjadi miring, lebih tinggi dari yang sebelumnya. Next. Kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran pada materi guling belakang dengan alat bantu matras bidang miring. Nah, ini pada saat anak-anak itu mengalami kesulitan, itu anak-anak bisa melihat ke YouTube. YouTube di sini ada beberapa contoh, ternyata di sekolah lain itu juga sudah menerapkan. Tapi memang saya searching di Google itu, saya searching di YouTube itu memang tidak semua sekolahan itu menggunakan materi tersebut atau alat bantu dengan matras bidang miring tersebut.
Next. Kegiatan keempat, pelaksanaan pembelajaran di mana guru mengarahkan siswa untuk melakukan gerak guling belakang dengan matras bidang miring tanpa dibantu oleh guru ataupun teman sejawat. Hasil outputnya, peserta didik mampu melakukan pembelajaran guling belakang tanpa bantuan guru dan teman sejawat. Peserta didik tidak lagi takut kalau tidak bisa melakukan guling belakang. Yang ketiga, peserta didik merasa lebih nyaman, senang, dan antusias dengan modifikasi pembelajaran. Nah, pada kegiatan keempat ini, anak-anak itu sudah diberikan kelonggaran untuk melaksanakan kegiatan guling belakang itu secara mandiri karena sudah memakai matras bidang miring tersebut. Next. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi dan refleksi agar pembelajaran berikutnya semakin baik. Nah, pada saat melakukan kegiatan tersebut, saya memberikan hasil outputnya, anak-anak saya berikan semacam kertas. Nah, nanti kertas tersebut dilingkari apakah mereka merasa senang, tertarik, menyenangkan, atau merasa sedih. Dan hasil outputnya itu anak-anak banyak sekali yang merasakan kegiatan tersebut senang dan menyenangkan tanpa merasa takut lagi. Next. Rencana kerja selama 5 tahun. Yang pertama adalah membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam mapel Penjasorkes. Yang tahun kedua, pengenalan materi Penjasorkes terutama senam lantai. Yang ketiga, pengenalan modifikasi berbagai pembelajaran Penjasorkes terutama senam lantai, guling belakang. Nah, pada tahun pertama sampai tahun ketiga ini saya lebih mengembangkan diri dengan modul-modul ajar yang lebih banyak, dengan modifikasi yang lebih banyak juga yang bisa saya ambil mungkin dari YouTube, Google, atau teman sejawat, serta mengikuti pelatihan-pelatihan ya baik online maupun offline. Next. Di tahun keempat, evaluasi dan tindakan refleksi terhadap modifikasi pembelajaran dan melakukan update modifikasi pembelajaran yang lebih baru dari berbagai sumber. Tahun kelima, melakukan diseminasi terkait praktik baik penerapan pembelajaran diferensi pada kurikulum Merdeka kepada teman-teman sejawat. Nah, di sini saya akan melakukan diseminasi kepada teman-teman sejawat saya, terutama dalam lingkup sekolah kita di SMP Negeri 14 Surakarta dan bersama MGMP, karena modifikasi pembelajaran itu tidak hanya kita nikmati, apabila kita tularkan ke teman-teman sejawat yang lain ataupun rekan-rekan guru yang lain, diharapkan semakin berkembang. Next. Kesimpulannya, dari pemaparan terkait pelaksanaan pembelajaran inovatif penggunaan matras bidang miring untuk meningkatkan hasil belajar guling belakang pada matras pada peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 14 Surakarta. Peserta didik terlihat aktif, ceria, bersemangat saat proses pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna serta berkesan. Sarannya, pelaksanaan pembelajaran yang baik didukung oleh kemampuan pengelolaan kelas yang baik pula. Dilihat dari perencanaan jangka menengah, penulis akan berusaha untuk mengikuti pelatihan mencari sumber-sumber modifikasi pembelajaran terbaru agar ilmu dapat bertambah. Kemudian, bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagi kepala sekolah, kedepannya dapat terus melakukan bimbingan, arahan, dan pendampingan kepada seluruh pendidikan, terutama PPPK, agar terus bekerja secara maksimal dan terus berinovasi, serta dapat mendapatkan keberkahan dan pengabdiannya di sekolah. Next. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan laporan saya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan informasinya Bapak dalam seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan judul meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 9 pada materi senam lantai guling belakang dengan penggunaan matras bidang miring di SMP Negeri 14 Surakarta. Baik, untuk sesi selanjutnya untuk tanya jawab dipersilahkan. Baik Ibu. Ya, terima kasih Bu Sasi yang
memberikan waktu pada saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Tri Fajar Saputra SPD yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa mempresentasikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah terkhusus di SMP Negeri 14 Surakarta. Ini adalah merupakan salah satu puncak ya, mudah-mudahan sukses, dan saya pribadi merasa bangga ya karena ini merupakan sebuah hasil kreativitas dan inovasi Pak Fajar. Karena saya melihat bahwa modifikasi bidang miring untuk mengajarkan guling belakang memang belum semua sekolah mengajarkannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan modifikasi bidang miring yang Pak Fajar lakukan di SMP Negeri 14 itu, alatnya itu sudah adakah ataukah Pak Fajar modifikasi sendiri? Ya, jadi apakah kemarin pesan sudah jadi ataukah Pak Fajar mengkreasikan sendiri itu ya. Yang kedua, anak-anak yang nanti Pak Fajar latih dengan menggunakan bidang miring, tadi kan banyak sekali kemudahan yang dia dapatkan, menjadi lebih berani karena tidak takut lehernya sakit atau bagaimana gitu ya. Nah, nanti efek kedepannya ada nggak sih ketergantungan terhadap bidang miring itu? Apakah kalau nanti dia digulingkan di bidang datar, apakah bisa terus lancar gitu ya? Itu dari saya. Terus yang terakhir, saran Pak Fajar tadi kepala sekolah agar memberikan arahan, saya siap ya selalu memberikan arahan, mudah-mudahan inovasi dan kreasinya bisa terus ditingkatkan demi kemajuan anak-anak. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi tentang alatnya Ibu, alat tersedia. Nah, sebenarnya kalau untuk alat dari sekolahan kita itu belum ada. Kita hanya mempunyai matras saja, itu pun matras bidang datar. Nah, untuk mengantisipasinya kemarin saya melakukan modifikasi itu masih tetap memakai matras yang biasa, cuman saya memakai beberapa matras yang agak kecil. Nah, itu saya bikin bersusun. Nah, jadi saya bikin seperti tangga yang datar. Nah, kemudian matras yang besar tadi, yang lurus tadi, saya berikan dengan landasan matras-matras yang saya tumbuk ketinggiannya berbeda itu tadi. Nah, terus kemarin karena juga siswanya terlalu banyak, maka dari itu saya membuat 2 matras. Karena juga keterbatasan alat, yang satu saya pakai yaitu bangku. Nah, bangku itu bertujuan agar siswa itu pada saat jongkok sebelum melakukan guling belakang, itu saat melakukan guling belakang lebih mudah. Karena seperti tinggal seseorang seperti didorong tapi ke belakang. Nah, terus untuk yang kedua, untuk masalah ketergantungan, nah yang pertama itu sebenarnya bukan karena anak-anak itu kesusahan, itu tidak. Tapi masalah pertama itu ada pada rasa takut Ibu. Ya, jadi matras bidang miring itu tadi saya buat atau saya berikan itu salah satunya yang pertama agar anak itu tumbuh dulu keberaniannya. Karena di materi senam lantai itu kebanyakan anak itu merasa takut untuk mencoba. Maka dari itu untuk melakukan gerakannya pun juga takut. Padahal anak-anak secara pemahaman atau secara teorinya, mereka apabila ditanya itu sudah mengerti awalan-awalan teknik dasar melakukan guling belakang. Mulai dari sikap awalan, terus sikap tangan, terus sikap saat mengguling, dan saat akhiran itu mereka sudah hafal semuanya. Nah, cuma keberaniannya itu yang belum tumbuh. Maka dari itu, karena keberanian anak itu yang belum tumbuh, dan karena takut itu tadi, karena nanti terkilir ataupun belok sehingga nanti ejek oleh temannya, maka dari itu saya berikan metode modifikasi dengan matras bidang miring itu tadi, dengan harapan anak-anak bisa melakukan atau mencoba dulu melakukan roll belakang seperti itu. Terus untuk yang ketiga tadi, terima kasih Ibu selalu mendampingi kita sehingga kita semakin berkembang, dan insya Allah nanti kita akan terus memberikan modifikasi dalam pembelajaran, baik itu dalam kegiatan praktek di luar ruangan ataupun nanti di dalam ruangan. Terima kasih. Itu saja Ibu. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup. Kalau cukup saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah pertanyaan untuk sesi tanya jawabnya. Baik. Sebelum saya mengakhiri seminar siang ini, saya ingin mengucapkan terima kasih Ibu sudah hadir dan Bapak Ibu guru dalam seminar siang hari ini. Oke, saya sebagai moderator melakukan permohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bapak Ibu guru, selamat siang. Ya.